Di setiap Pasti ada. sekolah kedinasan itu pasti ada ekstrakurikulernya. Cuma Drum band termasuk. ada yang membedakan sedikit-sedikit. Apa tuh? Apa tuh? Ekstra yang saya ikutin ini. Asik. Apa tuh Aduh. bagian? Bela diri kah? Saya ini anggota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mitra Darat, ketemu lagi di Terana Tidak Ada Perempuan di Ngopi Ngobrolin seputar transportasi. Bersama saya Armut Amalia, alumni dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, dan rekan Saya Adi Krisna Wiramukti, alumni dari Politeknik Transportasi Darat Bali. Ya, di Ngopi hari ini tuh mau ngobrolin apa sih? Jadi di segmen kita kali ini kita itu kedatangan tamu dari Matra Laut ya. Jadi di sini mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk Satu-satu nih, dari Kak siapa dulu? baik ya, mohon izin perkenalkan diri saya. Nama saya Gian Luigi Almaida. Saya alumni dari Politeknik Pelayaran Banten jurusan Nautika. Perkenalkan, nama saya Duta Tantra, biasa dipanggil Duta. Saya dari instansi PIP Semarang, jurusan D4 Teknika. Oke baik, langsung tanya aja nih. Apa Chris, kamu mau nanya apa nih tentang mata laut di sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan? Oh iya Kak. Jadi kan di sini kami mewakili dari Matra Darat Kak. Jadi di sini kami ingin lebih tahu terkait dengan Matra Laut itu Ya, bagaimana. Mungkin bisa dijelaskan dari masing-masing Kak Gian maupun Kak Duta bisa dijelaskan di mana Matra Laut itu secara garis besarnya. Baik, mungkin bisa saya jelaskan pertama dulu ya mengenai sekolah Matra Laut. Ya boleh. Untuk dari Kementerian Perhubungan sendiri memiliki banyak sekolah Matra Laut ya. Pada dasarnya sekolah Matra Laut itu sekolah kedinasan yang bergerak untuk mencetak para pelaut-pelaut handal dari Indonesia. Ya. Siap. Jadi perbedaannya dari Matra Darat, kita ini lebih ke praktikalnya di lapangan di kapalnya. Jika mungkin di Perhubungan Darat masih mengurus administrasi dan menyampaikan dokumen-dokumen tentang perhubungan. Kalau di laut itu, kalau kita diajarkan untuk menjadi operatornya, bukan regulatornya. Kalau di sekolah Matra Laut. Kalau dari Mas Duta Mas? Jadi sekolah pelayaran itu kita bergerak di bidang pelayaran. Kita jadi sebagai pelaut. Jadi teman-teman yang ingin gabung menjadi pelaut bisa sekolah di sekolah pelayaran seperti di PIP Semarang maupun di Politeknik Banten. Oh iya. Jadi kan dari kakak narasumber sekarang itu kan kampusnya beda-beda ya. Apa perbedaan yang mungkin mencolok bagi kakak-kakaknya ini? Ya, saya jawab saja kalau perbedaan itu pasti setiap sekolah meskipun sama-sama sekolah pelayaran ada perbedaannya banyak. Pertama di lokasinya jelas, punya saya di Politeknik Pelayaran Banten letaknya di Tangerang, sedangkan rekan saya ini di PIP Semarang, pasti di Semarang Kota. Itu yang pertama. Dan untuk sekolah saya masih berbentuk Poltekpel, jadi masih D3 semua jurusannya. Dari Nautika, Teknika, dan manajemennya masih berbentuk D3, sedangkan rekan saya pasti sudah D4 ya? D4 semua. Nah, sudah D4 semua. Jadi kalau memang mencari gelar yang lebih tinggi silahkan ke PIP. Jika ingin yang mencari yang lebih cepat silahkan ke kampus saya. Gitu. Baik. Kalau dari PIP sendiri itu D4-nya itu ada apa aja Kak? Di PIP Semarang itu ada 3 jurusan. Yang pertama D4 Nautika, itu yang teman-teman yang mau jadi perwira dek, officer, itu nanti di bagian jenjang akhirnya itu sebagai master atau kapten. Dan jurusan D4 Teknika yang berada di mesin, jadi bagian mesin kapal. Sebagai KKN atau dan ada jurusan D4
lagi deh yang mau ditanyain. Oh iya, buat di masing-masing kampus dari kakak ini itu punya jalur apa saja untuk masuk ke sana? Maksudnya kan kalau di contohnya di kampus saya Ya, itu kampus di saya daerah ada Polbit maupun Mandiri gitu. Kalau di kampus kakak ini apa ya kak? Kalau di PP Semarang sendiri, waktu angkatan saya itu ada 3 jalur. Yang pertama jalur pola pembibitan, yang kedua jalur reguler, dan yang ketiga jalur mandiri. Tapi untuk setelah angkatan saya ini sudah tidak ada jalur reguler, cuma ada jalur pola pembibitan dan mandiri. Sedangkan pola pembibitan sendiri sekarang juga sudah terbatas. Tahun ini cuma menerima 2 taruna saja. Dikit banget. Kalau di Poltekpol juga sama ya? Secara garis besar sama, hanya saja kita ketambahan satu lagi jalur non diploma. Jadi kalau pelaut itu kan tidak harus mengambil ijazah darat seperti diploma gitu kan. Oke. Nah, sebenarnya kalau pengen melaut itu kan yang perlu itu ijazah laut, ijazah ahli nautika atau ahli teknika. Nah, ada satu jalur di kampus saya itu jalur DP, yaitu jalur non diploma. Jadi jika rekan-rekan ingin masuk dan hanya ingin menjadi pelaut, jadi bisa masuk ke sana tanpa harus mengambil ijazah dari diplomanya. Jadi masa studinya hanya 1,5 tahun. Berarti kayak lulusan SMA gitu, SMK. Ya betul. Jadi Itu ada kayak harus SMA IPA, SMA IPS atau teknik gitu nggak lulusannya? Untuk kualifikasinya Ya, mungkin lebih tepat. kualifikasi itu. kualifikasinya tidak Ambil ada. itu nggak Kalau bisa di teknik. PP Semarang sendiri untuk jurusan nautika dan teknika diutamakan dari IPA. Oh teknik ya karena belajarnya teknik. Kalau IPS biasanya di TALK. Oke, berarti Nautika teknika itu bisa dari sekolah-sekolah SMA pelayaran juga bisa. Teknik elektro, SMK itu juga bisa. karena belajarnya juga kayak teknik, lebih ke teknik gitu ya. Lebih ke teknik. Jadi boleh nih kalau ada yang mau gabung di PIP Semarang itu ada jalur IPA, IPS, teknik gitu lengkap. Juga di Protek Banten. Lanjut Chris, mau tanya apa? Oke. Jadi kan waktu masih zaman-zaman kakak-kakak ini di kampusnya masih mengenai sistem ketarunaan kan, bener ya? Ya betul. Jadi di Alumni sistem Taruna. Mereka kan alumni Taruna. Oh iya, untuk tahun kita masih menjadi taruna ya. Jadi dalam 3 tahun, untuk Kak Gian 3 tahun ya kak ya? Iya, Tiga. betul. Buat Kak Duta 4 4 tahun. Nah jadi selama masa itu gimana sih perasaannya saat menjadi taruna itu? Saat menjadi taruna perasaannya ya antara senang, ada sedihnya juga, tapi semua itu Sengsara gak? Se- Pasti ada sedikit kayak yang kayak berkesan banget tuh. mengeluh gitu loh kayak. mengeluh pasti ada. Nah itu apa tuh? Karena apa tuh? Bisa diceritakan nggak? Mungkin kalau di kampus kan kita di asrama ya, jadi kita ngerasanya kalau lama-lamaan itu ngerasa bosen, boring. Nah, itu Lebih kayak suntuk gitu. suka dukanya di situ. Jadi lebih ke bosen berarti buat Kak Duta. Kalau dari perwakilan dari Protekpol Protekpol Banten. coba. Jadi kalau saat masuk taruna ya pasti jelas ada senang susahnya juga. Kalau senang ya pasti karena keterima di jadi taruna kan sudah perjuangan sendiri kan. Bener-bener bagus tuh. Tapi biasanya penyesalan datang belakangan kan. Tapi ya juga sih. Nah, ya sebenarnya pas saya masuk gitu ya pasti kaget-kaget. Saya biasa kehidupan sosial bagus, main sama teman-teman, bisa pegang HP. Pertama masuk harus botak, harus HP harus Itu yang diambil. mengesankan banget jadi taruna ya. Sangat berkesan, sangat membekas di hati dan pikiran ya berarti. Namun yang berkesan pasti yang awal-awal masuk. Saya kata mungkin 3 bulan pertama kan jadi harus Masa pembentukan itu namanya. masa pembentukannya yang ambil sudah tentara kan, apalagi gitu. Jadi wah Ya, tapi Asik kan kan ya berarti? bangga gak sih? Bangga nggak? Bangga. Bangga dong. Saya bangga menjadi alumni. Sangat bangga sekali. Jadi pasti dalam 4 tahun, 3 tahun ini kan pasti bosen. Ada zaman-zaman bosennya itu. Ada nggak waktu selama menempuh pendidikan di masing-masing kampus tuh ada nggak merasakan kayak dimotivasi gitu kayak waktu ini udahlah malas ngapa gini-gini aja gitu kayak nggak mau ngapa-ngapain gitu. Ada nggak?
perasaan yang dilalui oleh kakak-kakak ini? Pasti Kalau saya ada dong. sendiri, ada. Mungkin dari kegiatan itu ya, kegiatan harian. Berulang kayak gitu pasti. Jadi kegiatannya itu selalu diulang-ulang. Jadi Monoton gitu ya, Kak? Ya monoton. Nggak ada apa ya kegiatan lain lah yang bikin menyenangkan. Tapi di sisi lain kadang kita kan ikut ekstra juga. Nah, itu kadang jadi selimuran lah. Apa tuh ikut ekstra apa tuh Kak Duta? Saya ikut drum band. Oh, jadi apa tuh? Jadi apa? Jadi apa Kak? Saya ikut tam-tam. Oh, tahu. Asik. Latihannya gimana tuh Kak? Boleh diceritain nggak? Kalau latihannya di PP Semarang itu waktu saya dulu pagi kita ada latihan jam setelah sholat subuh, terus sore, terus malam juga ada. Itu di tingkat berapa atau diwajibkan di tingkat berapa gitu? Itu kita mulai waktu semester 2, waktu masih baturan 1 Oh iya. sampai Iya. kita baturan 2 waktu sebelum kita praktek. Oh sebelum magang. Oke. Maaf potong. Tadi apa kalau penyebutan dari tingkatan di kampusnya Kaduta? Kak Duta. Di kampus saya tuh batalion. Jadi Oh, yang sebutannya semester batalion. 1, 2 itu baturan 1. Kemudian yang semester 3, 4 itu baturan 2. Nah, yang semester 5, 6 ini itu Taruna Prala ya, Prala Prada. Dan yang semester 7, 8 itu baru baturan 3. Batlon ya. Batalion. Oh, batalion. Batalion tuh kalau di kita di tingkat gitu ya kayak Iya, tingkat batalion tuh berarti satu kayak muda. organisasi gitu kan berarti. Iya, cuman kayak sebutannya di kita kan tingkat 1 muda Iya, gitu kan. Kelas 1 enggak di. Itu di Poltekpol juga sama. Secara garis besarnya sama. Kalau Sebutannya. permasalahan batalionnya ini kan. Iya, makanya dengan penyebutan tingkat itu. Ya, tingkat awal, Kalau tingkat tingkat ya sebenarnya kami lebih suka sederhana saja sih ya. Kalau semester 1 2 kita sebut tingkat 1, semester 3 4 tingkat 2, terus yang seterusnya kita sampai tingkat 3 saja. Oh iya. Oke. Terus lanjut tadi buat latihan kan itu latihan drum band itu termasuk ekstrakurikuler ya Kak. Terus ada lagi ekstra-ekstra yang lain atau ada? Itu apakah semua taruna tuh diwajibkan boleh ikut semua atau gimana? Kalau dari kita kan tidak wajib sebenarnya, tapi rata-rata semua pengen ikut ekstra. Ya, benar. Jadi di PP Karena Semarang, mengobati kesuntukan tadi. ya. Jadi di PP Semarang sendiri ada ekstra drum band, pedangpora, terus ada rampak beduk. Apa itu rebut? Rampak beduk itu kayak alatnya itu beduk. Oh iya iya. Rampak iya. beduk. Rampak beduk namanya. Kalau di Poltekpol Banten ada nggak ekstra kurikuler? Oh ya pasti. Di setiap Pasti ada. sekolah kedinasan itu pasti ada ekstrakurikulernya. Oke. Cuma Drum band termasuk. ada yang membedakan sedikit-sedikit. Apa tuh? Apa tuh? Ekstra yang saya ikutin ini. Asik. Apa tuh bagian? Bela diri kah? Saya ini anggota barongsai di No offense ya maksudnya. Ya kejut aja maksudnya kayak Iya kan nggak expect ya. nggak expect kalau misal di sekolah kedinasan itu ternyata ada ekstra barongsai Iya itu kan bener banget. baru tahu. Tapi juga itu pelatihnya juga fisik gak sih? Melatih Iya, fisik memang. kan. Memang. Latihannya gimana tuh? Pengen tahu juga. Enggak. Saya tuh jujur aja, saya ikut barongsai itu. Sorry kalian. Sorry kalian nggak maksud offense ya cuman. Ya mungkin agak kejut ya kami ya mungkin agak kejut terus. Saya yakin itu. Orang-orang pasti juga kaget. Tolong dimaklumi ya kayak. Nggak biasa ya. Ya nggak biasa mungkin kan. Maksudnya kalau Soalnya di mana awam ada, itu drum iya kan? band, basket, hafal lah kayak gitu. Terus Tapi unik juga loh jadi ikon di Poltekpol Banten juga asli itu. bener. Ya memang. Jadi ya barongsai ini
satu-satunya ekskul yang ada di semua sekolah kedinasan itu cuma di Poltekkol Banten saja. Iya. Nah, jadi ya bisa dibilang sedikit kebanggaan lah. Apalagi saat wisuda, saat ada acara-acara kampus pasti kita Tampilin barongsai. Nah, apalagi lokasi kita kan juga di Tangerang ya. Nah, Tangerang itu pasti pejabat pusat kalau ada acara pasti Iya, datang. pasti diundang. Mereka juga suka lihat barongsai, kadang juga nyawer gitu kan. Berarti sering dapat saweran ya dia. Pasti. Oke. Jadi kalau di barongsai ini kan banyak kan Kak? Kayak Pemain apa sup tuh sup. ya? Iya gitu. Kagiannya ini yang pegang apa nih? Oh, kalau dulu pas saya tingkat 1 tuh saya pegang kepala liong. Asik. Berarti yang diangkat tuh Kak? Asik. Asik. Keren banget dong. Itu yang tingkat 2. Kalau tingkat pertama saya tuh pakai naga panjang. Gua naga. Iya. Emang belum boleh apa diberinya itu gitu? Karena diberinya itu. Sebenarnya ya saya juga masih agak awam pas itu Iya kan, belum masa-masa pernah nyoba barongsai. ya. Ya, terus baru pas tingkat 2-nya itu kebetulan kan yang jadi megang singanya itu loh yang atraksi itu kan sudah keluar kampus kan, karena memang dia kan non diploma jadi lebih cepat kan ke keluar kampus. Nah, saya yang gantikan itu ya atraksi gitu. Asik. Tapi bisa kan nggak pernah kayak Accident iya, gitu. accident yang nggak Kalau pernah. accident pasti ada, itu pasti saat latihan pasti ada. Sebisa mungkin accident itu pas latihan saja, kalau pas tampil Iya, bener jangan. banget. Selalu berprinsip seperti itu. Performance paling Berkesan gitu. ya gimana tuh? Apa pernah menghadiri di acara apa aja gitu? Oh, kalau menurut saya sih yang paling berkesan pasti di acara wisuda ya, karena memang banyak tamu yang bisa Benar. melihat dari Ya, orang tamu tua undangan. wisudawan sampai pejabat-pejabat. Kalau permasalahan tampil kita pasti juga sering diundang. Kalau ada acara Imlek, Bener-bener. kadang juga pas nikahan, di mall gitu diminta tampil, ya ada undangan kita terima gitu. Oh jadi berarti nggak kayak event-event resmi doang ya berarti? Iya. Ya, sampangannya hampir bisa dibilang diperjualbelikan lah. Diperjualbelikan jasanya. Oke, benar. Berarti kalau misal di Poltekkol Banten ya Kak ya, itu signature-nya tuh yang sering dikeluarin tuh drum band-nya atau barongsainya ini? Dua-duanya kalau saya bilang, dua-duanya cukup sering diminta tampil. Dan Jadi kebalikan- 11-12 ya. kebalikan dari yang saya mau. Oh iya. Pernah nggak sih kayak collab antara itu barongsai sama drum band-nya tuh kayak pernah nggak sih? Setahu saya sih, selama saya di kampus itu belum pernah. Nah, soalnya kan mengiringi dan pengiringnya Beda kan ya? Mungkin Iya. Temponya juga beda kan? Beda pasti beda. Kita punya yang ya gampangnya drum bandnya kita sendiri juga punya. Oke, gitu kan. benar-benar. Yang yang berisik sekali itulah pokoknya. Bagus tuh kalau ada yang minat di Poltekkol Banten yang suka nonton barongsai apa yang iya yang kayak bisa atraksi-atraksi gitu nih bisa masuk tuh. Ya, tapi di kampus saya juga ada school lain juga ya. Sampai jika misalkan tidak berminat barongsai ada pedang pora, ada pataka, ada Nah, lengkap banget marching tuh. band juga. Ya hampir sama juga sama pelayaran lain. Oke, terus tadi ngomongin magang ya di pelayaran itu tadi di PIP Semarang itu kan di tingkat setelah batalion 2 ya kalau nggak salah. Nah itu ada sebutan sendiri ya katanya di pelayaran praktik magang itu apa sih sebutannya? Kalau di Matra Darat kan cuman ya magang biasa gitu, PKL, PKP gitu, praktik kerja lapangan, praktik kerja profesi gitu. Kalau di laut apa sih? Apa nih? Kalau di laut kita sebutnya prala atau praktek laut untuk yang jurusan nautika dan teknika, sedangkan jurusan tata laksana itu praktek darat atau prada. Jadi yang prala ini kita praktek selama 1 tahun penuh di kapal, sedangkan yang tata laksana biasanya di keagenan kapal, kruing kapal, Yang di ataupun darat kapal itu ya. yang mengurusi dokumen-dokumen kapal tersebut. Itu sama juga ya semuanya pelayaran tuh kayak gitu. Sama. Kalau Kak Duta sendiri waktu magang gimana Kak? Saya magang di perusahaan swasta di PT Indo Baruna Bulk Transport yang merupakan salah satu perusahaan pelayaran yang bergerak di bidang semen carrier. Jadi
angkutan barang. Ini pelayaran perusahaan ini lainnya di domestik aja di Indonesia. Oke. Kalau Kak Gian gimana Kak? Ya, kalau masalah perala itu saya juga peralanya di perusahaan swasta. Nah, itu di kapal saya yang pertama itu di PT Tanto Intim Line, itu kapal kontainer ya. Jadi bawanya macam-macam. Untuk yang kedua itu saya di kapal General Cargo, itu di PT PNT di Manokwari. Jadi itu ada ini nggak sih Kak, perbedaan antara yang tadi balik lagi ke jurusan itu, waktu peralanya itu ada perbedaan nggak? Kayak cari sendiri kah, atau nanti buat kapal-kapalnya nanti bisa ke luar negeri atau kayak mana gitu? Jadi kalau untuk perusahaan pelayaran sendiri kita ada yang dari kampus, ada yang nyari sendiri. Biasanya kita ada seleksi dulu dari kampus waktu mulai semester 2, semester 2, 3, 4 itu kita seleksi di kampus. Nanti perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kampus menyeleksi kita. Biasanya itu ada kuotanya, jadi nggak semuanya bisa diterima di perusahaan itu. Biasanya sekitar 2 sampai 10 orang. Jadi kita masih bersaing di situ. Nah, setelah sudah tidak ada perusahaan masuk lagi dan kita sudah clear out dari kampus, itu kita biasanya nyari sendiri di Jakarta, di perusahaan-perusahaan di Jakarta. Nah, itu di sana kita survive nyari sendiri. Kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin kalau kakak-kakak ini kan di jurusan teknik ya. Kalau saya nautika sih. Iya, maksudnya lebih ke yang berlayar gitu kan ya. Kalau peralanya, ada tadi jurusan yang nggak berlayar juga itu tapi di darat. Iya, Itu kebanyakan magangnya itu nggak mengurusi tentang kapal ya Kak, atau Cuman dokumen-dokumen aja kayak gitu, atau ngapain aja waktu magangnya yang di daratnya ini gitu? kalau di darat setahu saya di darat itu biasanya di bagian agen kapal itu yang mengurusi keluar masuknya kapal. Jadi kan kapal masuk maupun keluar itu kan harus ada dokumen yang harus ditandatangani, harus iya disetujui. benar-benar. Kalau kalian lebih ke kendaraannya, kapalnya gitu ya. Terus ada juga crewing kapal itu yang mengurusi kru kapal. Jadi yang kontrak kru itu di bagian sama bagian tata laksana. Oke, kalau Kak Duta sendiri itu kan berarti kemarin itu peralanya berlayar ya. Iya, berlayar saja. Nah, itu jadi teknika. Iya. Itu pengalamannya apa sih Kak kalau boleh diceritain? Pengalaman selama setahun saya di kapal itu, saya kan di bagian mesinnya. Jadi saya di kapal itu belajar tentang permesinan di kapal seperti mesin induk, dan permesinan bantu kayak generator, pompa-pompa dan lain-lainnya. Nah, itu saya jadi tahu tentang mesin kapal, cara maintenance-nya, cara perbaikan, cara perawatannya, jadi wawasan baru buat saya. Selain di situ juga saya punya relasi baru, jadi bisa tahu daerah-daerah di luar Jawa. Iya. Terus ada nggak kesan selama magang itu? Untuk kakak semua deh, ada nggak kesan selama magang kalian? Kesan saya sangat-sangat menyenangkan. Ada sangat-sangat melelahkan juga. Ya, apa aja tuh kalau yang menyenangkan, kayak ke apa ya? Kesenangannya apa aja Kak? Misal apa ya, dapat profit apa, terus di kapal enaknya lihat pemandangan yang nggak biasa. Jadi mungkin saya jelaskan lebih jelas ya mungkin Kak. Kayak kalau kasarnya kita untuk kakak-kakak ini magang di sana itu apa yang bisa didapatkan buat kita sendiri selain dari pengalaman gitu kan. Benar. Mungkin dari Kak Gian dulu deh. Karena Kak Gian ini dia magang dari 2 tempat juga. Ngomong nih. Magang dari 2 tempat juga, apa perbedaan dari tempat satu dan tempat
yang Iya, lain. Ya kalau mungkin buat- kalau ada yang dirahasiakan kurang etis untuk Bentar dulu, 2 tempat itu apa aja Kak Gen? Belum disebutin deh tadi. Belum tanya soalnya. Ya, yang pertama itu saya di kapal milik perusahaan PT Tanto Intimline, itu perusahaannya pusatnya di Surabaya, itu kapal kontainer. Sedangkan yang kedua itu saya di PT PNT, itu kapal General Cargo, itu kantornya di Manokwari, Papua. Itu jadi kalau masalah perbedaannya, kalau PT Tanto ini memang khusus buat kapal kontainer. Jadi operasional kapal yang digunakan pun pasti juga semuanya kapal kontainer, dan kalau PNT ini memang kapalnya operasional armadanya khusus untuk general cargo semua. Jadi beda kapalnya pasti beda yang dioperasikan. Tetapi kalau saya bilang yang namanya kapal kan pasti juga ada kesamaannya, dari navigasinya, dari Iya, mesinnya itu pasti sama, walaupun muatannya beda pasti masalah navigasi, masalah decknya, masalah pekerjaannya pasti ya hampir 11-12 sama. Kalau plus minnya kayak dari waktu kakak magang tuh beban kerja deh, kayak di tempat satu sama tempat yang lainnya itu lebih hektik yang mana gitu? Kalau saya bilang lebih hektiknya di kontainer. Karena apa? Karena pertama kontainer itu dituntut serba cepat. Karena memang industri logistik Nusantara itu sebenarnya memang bergantung hampir seluruhnya kepada kontainer ini, karena memang pengiriman sekecil apapun Iya, dimasukkan benar. ke kontainer pasti dimuat. Nah, jadi saya sandar itu, kalau kapal sandar tidak sampai 1 hari sudah harus keluar lagi, karena memang misal kita bongkar 400 Secepat itu kontainer, ya. bongkar 400 kontainer terus loading 400 lagi, itu 18 jam saja, dan itu memang ditutup serba cepat. Jadi untuk waktu istirahatnya kurang, dan juga perawatannya dari 400 kontainer itu memang benar-benar harus diperhatikan, apalagi kan kontainernya ada yang berupa river ya, kontainer kulkas gitu kan. Kalau buat yang es krim, sayur, jadi bisa dibilang lebih hektik, dan kalau bongkar muat pun 24 jam. Nah, bedanya sama kapal saya yang general cargo, jika sudah jam 4 atau jam 5 sore pasti juga sudah istirahat semuanya, malamnya jadi tidak ada kegiatan. Tapi untuk keuntungannya masalah dari beban kerja tadi itu mending yang di kapal kontainer apa kargo? Dari segi apanya tadi? Ya mungkin profitnya ya, karena kita juga terjun ke dunia kerja, itu lebih ke yang kapal kontainer apa kargo tadi? Kalau untuk pengalaman sebenarnya lebih bagus di kargo, karena memang masih general cargo itu kemungkinan karir kedepannya masih bisa bercabang-cabang, mau pindah ke kapal tanker, mau pindah ke kapal kontainer pun juga perusahaan masih kayak mengiyakan. Tapi kalau di kapal kontainer rata-rata sih memang kalau sudah masuk ke kontainer, karir kedepannya pasti di kontainer terus gitu loh. Stuck gitu ya kontainer terus. Karena memang sudah pengalamannya kan menghandle kontainer, keseimbangannya bagaimana. Ya, jadi sudah memang ya begitulah. Ya lanjut lagi ya Kak Gian. Jadi kan kalau misal waktu melakukan prala nih, kita sebagai taruna-taruna itu di tempat magang itu kita diberikan fee atau cuman ilmu yang kita dapatkan itu? Mungkin buat rekan-rekan di luar itu kan pasti juga jelas-jelas pengen tahu ini gitu. Ya, jadi saat kita prala itu ya sebagian besar ya, bahkan mungkin hampir semua perusahaan itu pasti ngasih namanya uang saku ya, sebagai bentuk fee kepada taruna-taruna yang sedang prala ini kan. Nah, itu jumlahnya itu sebenarnya tergantung perusahaan yang mau ngasih berapa, karena memang status kita kan hanya sebagai taruna prala ya, dalam artian sebenarnya bukan termasuk ke dalam kru, kita cuma numpang belajar saja. Jadi memang itu kebebasan sebuah perusahaan ya, tapi karena memang kita sudah capek-capek di kapal juga, biasanya sebagian besar perusahaan itu tetap kasih kita uang saku ya. Kalau di kapal saya itu di perusahaan saya yang pertama di Tanto itu dapat uang sakunya 1,2 juta ya. Lumayan. Kalau yang di perusahaan kedua saya 1,5. Jadi ya setiap perusahaan pasti beda-beda. Kalau buat Kak Duta? Di perusahaan saya juga sama. Jadi kita kan selain belajar
kita juga di sana ngasih masinis kita di sana. Jadi kita ikut bekerja juga, jadi kita juga dapat imbalannya sekitar uang saku juga. Untuk uang sakunya juga sama sekitar 1 juta. Sama seperti Ya cukup lah ya buat Ya itu kehidupan. untuk standar kapal domestik. Ya, Ya lumayan lah ya buat kasarnya mungkin kayak kita sebagai yang emang niatnya buat cari ilmu Ya. dan cari pengalaman gitu kan. Mungkin Mbak Oke, terus habis itu dari kakak-kakak nih, setelah kan udah jadi alumni nih ya, pengen penempatan di mana gitu, ada gak kayak akhirnya? di mimpinya tuh kayak aku pengen di tempat ini deh kayak gitu. Ya, Kalau harapan kita ya maunya yang deket-deket aja. Deket-deket aja. Tapi melihat informasi yang beredar sekarang, benar banget tuh. kayaknya Kita kan Sesuai hanya dengan- mengikuti ya. pasti yang mengikuti alur saja. Lagi pula kan juga pasti sudah tanda tangan tuh apa? bener. Menyetujui ditempatkan di mana saja. mau tidak mau ya harus mau. Ya, Berarti buat kakak nih siap ditempatkan di mana saja kan? Menyesuaikan. nah, seperti yang saya bilang. Ya kak. Maaf Nyela. Jadi kan ini buat Matra Laut sendiri kan kakak ini dari Polbit yang dimana nanti untuk lulusannya itu adalah sebagai ASN kan. Jadi untuk jalur-jalur lainnya itu nanti jenjang karir apa yang mungkin bisa mereka dapatkan untuk setelah lulus dari kampus. Kalau dari kampus pelayaran sendiri kan fokus utamanya kita kan menghasilkan sumber daya manusia di bidang kelautan ya. Iya, benar. Fokusnya itu utamanya di pelaut. Jadi jenjang karirnya itu sebenarnya banyak. Ada yang jadi pelaut, ada yang bergabung di instansi Polri, TNI Polri juga ada. Oh bisa. Terus ada yang kalau yang darat tadi ada yang jadi crewing manager, ada yang di keagiran kapal dan di syah bandar di pelabuhan. Jadi jenjang karirnya banyak ya selain jadi ASN. Oke, terus mungkin dari kakak-kakak nih, apakah ada kesan yang disampaikan atau pesan buat mitra darat semua dari kalau di Matra Laut nih, khususnya di Sekolah Kali Dasar yang Kementerian Perhubungan tuh nggak menegangkan yang dibayangkan atau semenyenangkan itu. Boleh satu-satu deh. Jadi sebenarnya di laut itu sangat menyenangkan. Teman-teman yang mau bergabung jadi pelaut itu pengen keliling dunia itu bisa sekolah di pelayaran, pengen jalan-jalan, pengen lihat dunia luar seperti apa. Itu sih hal Kalau- yang menyenangkan. Kalau dari kagian gimana? Ditunggu ini kata-kata Pesan dan kesan yang mungkin bisa disampaikan biar untuk stereotip orang di luar sana tuh kan pasti mikirnya pelaut nih keras-keras kayak gitu kan. Mungkin biar bisa mematahkan adanya stereotip yang kayak gitu gimana? Ya, kalau mau saya bilang sih jangan takut jadi pelaut sebenarnya. Kalau memang sudah mimpi dari lahir, mimpinya pengen jadi pelaut, jadilah pelaut. Karena memang pelaut itu tidak semenakutkan memang. Ya saya juga dulu kan masih mengira jadi pelaut pasti nggak bakal bisa WA-an, nggak bakal Iya, bisa benar. teleponan. Sekarang kan udah canggih. Ya, sekarang udah canggih. berteknologi. Tower Telkomsel udah banyak. Saya mana-mana pasti sudah. Nyebut brand Iya, ya. bener-bener. Apalagi sekarang sudah ada ya Starlink. Masih di tengah laut pun sebenarnya ada sinyal, jadi nggak usah takut juga. Terus standar keselamatannya pun juga akhir-akhir ini juga sudah sangat ditingkatkan. Jadi memang masalah kalau misalnya ada yang bilang kekerasan di atas kapal itu menurut saya itu mungkin hanya 0,00% sekian kasusnya saja. Oke, siap. Berarti itu ya tadi yang sudah diobrolin banyak banget sama kakak-kakak dari Matra Laut. Mungkin ngobrol pada sesi kali ini cukup di sini ya Kak. Terima kasih atas waktu dan
semua pengalaman dan cerita-cerita dari Kak Gita dan Kak Gian. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan kita tunggu sesi-sesi berikutnya di ngobrol seputar transportasi. Cukup sekian dari kita semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.